Perjalanan Aki Tirem menjelajah dunia. Tirem lahir di Sanghyang Sira, memiliki dua saudara, yakni Sugiwangsa dan Nyai Itan. Ayahnya bernama Ki Sasasrengga, orang mengenalnya Ki Srengga. Ki Srengga tidak mengajarkan ajaran Hyang kepada penduduk Ujung Kulon, yang sebagian besar mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun ajarannya hanya diberikan kepada putra-putrinya. Sebagai putra tertua, Tirem didiri keras untuk menguasai ajaran Sang Hyang sejak dari kecil. Tirem memiliki sifat kritis, cerdas, berkeingintahuan yang tinggi, dan semangat dalam belajar. Tirem dididik oleh ayahnya Ki Srengga dan neneknya Nyai Sariti. Ketika Tirem remaja, sudah hampir semua ilmu ia serap dari keluarganya. Karena haus akan ilmu, Tirem muda memutuskan untuk mencari ajar di luar pulau Jawa. Tempat pertama yang disinggahi adalah Pagar Bumi, di Swarna Bumi, tanah kelahiran buyutnya Ki Tunggul. Di sana ia memperoleh ilmu pertanian, cara bercocok tanam. Tirem muda menjadi guru ajaran Hyang dan banyak pengikutnya di sana. Setelah terasa cukup bersiar, Tirem melanjutkan perjalanan ke utara. Di Pasembahan, Tirem berguru kepada seorang kepala suku pengamal ajaran Pitaraja Bucek, sebuah penghormatan kepada para leluhur yang telah meninggal, amalan ajaran Hindu. Atas saran kepala suku, Tirem melanjutkan perjalanannya ke Champa untuk menemui kepala suku Anam. Di Anam banyak terdapat ajaran agama Hindu-Buddha. Meski berbeda ajar, Tirem muda tetap mempelajarinya. Selain mendapat ilmu agama, Tirem mendapatkan ilmu pertanian, bercocok tanam yang baik, ilmu pandai besi, dan ilmu tata wilayah dari kepala suku Anam. Karena kecerdasannya, Tirem diangkat menjadi anak. Kemudian diminta agar menyiarkan ajaran yang dianutnya pada warga Anam. Lambat laun, banyak orang suku Anam mengikuti ajaran Tirem. Selain di bidang agama, Tirem juga pemikir, peneliti cerdas. Di Anam, Tirem mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dan mendapat dukungan sepenuhnya dari kepala suku Anam. Tirem diberikan fasilitas yang memadai untuk melakukan penelitian, terutama di bidang perlogaman yang sedang gencar digeluti berbagai bangsa. Sadar dengan potensi yang dimiliki Aki Tirem, kepala suku Anam menikahkan anak sulungnya yang bernama Nyi Anteh dengan harapan kelak akan melanjutkan atau menggantikan jabatannya sebagai kepala suku Anam. Setelah menikah dengan Nyi Anteh, Aki Tirem meminta izin mertuanya untuk melanjutkan perjalanannya ke Bharata, India. Nyi Anteh tidak ikut Tirem ke Bharata dan nanti akan dijemput untuk tinggal di Nusantara. Sampai di Bharata, Tirem belajar berbagai ilmu seni sastra dan arsitektur di berbagai tempat, terutama di wilayah kekuasaan dinasti Satavahana. Di era kekuasaan Hatta Satasai, kala itu Satavahana menjadi pusat seni dan sastra yang terkenal di mancanegara. Tirem melanjutkan perjalanannya menemui banyak para ajar hingga tiba di tepian Sungai Gangga. Tujuan Tirem adalah mendatangi tanah kelahiran leluhurnya di Baktria yang berada di seberang utara Sungai Gangga. Setelah menyeberangi Sungai Gangga, Tirem melanjutkan perjalanannya ke Baktria. Saat itu, Baktria sudah menjadi bangsa Yavana dan Irania. Tirem bertemu kerabatnya yang menjadi penguasa. Tidak sampai setahun Tirem tinggal di sana. Ia merasa jengah
Dengan hiruk-pikuknya perebutan tahta dan wilayah antar saudara yang terpisah atau terpecah banyak klan kebangsawanan. Tirem pulang ke Anam menumpang perahu besar bangsawan yang hendak ke Anuradha. Di Anuradha, Tirem tinggal hingga beberapa bulan menunggu bangsawan lain yang akan berlayar ke Champa. Di saat perjalanan ke Champa, Tirem belajar ilmu astronomi kepada nahkoda kapal yang menggunakan bintang-bintang sebagai navigasi di tengah samudera luas. Kapal yang ditumpangi Tirem beberapa kali singgah di wilayah India Selatan guna untuk berdagang dan mengisi persediaan air tawar. Pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Mahabali dan Pelabuhan Krishna. Pada saat itu, Tirem mempelajari tata kelola pelabuhan dari para sah bandar yang dapat ia temui. Berbarengan dengan itu, Tirem memerhatikan aktivitas pelabuhan dagang yang sibuk. Di berbagai pelabuhan, Tirem senang berinteraksi dengan para pedagang, hingga mendapat informasi tentang komoditas yang banyak dicari oleh pembeli dan memiliki harga yang tinggi. Komoditas yang banyak dicari dan bernilai tinggi adalah lada yang tumbuh liar di pegunungan Jawa Dnipa. Lada berasal dari Assam, India Timur Laut. Di Nusantara, lada masuk sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Namun, belum ada data siapakah pembawa lada ke Nusantara. Kualitas lada Jawa dan Sumatera bagian selatan lebih pedas dibanding lada dari tempat asalnya. Sebulan lama perjalanan dan persinggahan, akhirnya Tirem tiba di Anam. Sesampainya di Anam, Tirem menceritakan berbagai pengalamannya. Selanjutnya, Tirem meminta restu untuk membawanya Anteh ke Nusantara guna membangun negerinya yang tertinggal. Sesampainya di ujung kulon, Tirem beserta istrinya disambut baik keluarga dan warga ujung kulon. Setelah mengetahui rencana Tirem akan mendirikan pelabuhan dan merintis perkebunan lada, Kisrengga mengumpulkan para penghulu dan sepakat mengangkat Tirem menjadi penghulu Mandala Ageng yang berkuasa dari ujung kulon hingga ujung kidul. Dukungan tersebut diberikan karena Tirem memiliki kemampuan, ilmu, dan pengalaman yang layak untuk diangkat. Dengan demikian, Tirem memiliki wewenang penuh untuk membangun pelabuhan niaga dan perkebunan lada serta lainnya. Dibantu para sahabatnya dari Anam dan Langkasuka dan lain-lain, Tirem menentukan lokasi pelabuhan. Mereka sepakat memilih sebuah teluk yang menjadi muara 3 sungai, yang salah satunya berhulu di Gunung Kaliasa. Pelabuhan itu dinamai Bandar Teluk Lada karena Tirem bercita-cita daerahnya menjadi pusat perdagangan lada terbaik di dunia.